Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan menyajikan bisnis plan dari produk bisnis yang akan kami kembangkan dengan nama SmartWay. Smart Way to Fill Survey. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Adiliawan M. Al-Hakim, lalu yang kedua Muhammad Ridho Akbar, yang ketiga adalah saya sendiri Muhammad Galang Darmawan, dan yang terakhir adalah Siska Dwi Mawarni. Pada presentasi ini akan ada 6 topik. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana pada topik ini akan dibahas mengenai problem dan solusi dan juga visi dan misi. Lalu yang kedua adalah fitur aplikasi, yang akan membahas mengenai cara penggunaan aplikasi dan juga fitur-fiturnya. Yang ketiga ada timeline, lalu yang keempat ada analisa SWOT, yang kelima adalah anggaran dana, dan yang keenam, yang terakhir adalah strategi pemasaran. Baiklah, untuk sesi kali ini, saya sebagai pembuka, nama saya Ridho. Jadi saya akan menjelaskan tentang gambaran bisnis plan kami, yaitu SmartWay. SmartWay, kami memilih nama SmartWay ini terdiri dari dua kata, yaitu smart dan survei. Jadi smart di sini definisinya ialah cerdas, lalu survei menurut sebuah sumber, saya mengutip dari sebuah sumber ya ini. Survei ialah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Jadi bisa disimpulkan survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi atau sejumlah besar responden. Jadi bisnis plan kali ini berbasis aplikasi atau sebuah platform yang mana menghubungkan antara petugas riset dan responden. Keuntungan menggunakan SmartWay ini apa sih? Jadi kita memberikan tiga keuntungan ya, atau mungkin bahkan lebih. Untuk yang pertama, penelitian menjadi lebih efektif. Jadi ketika kalian melakukan sebuah riset dan memerlukan sebuah responden, tentu bukan hal yang mudah kan untuk menarik minat responden ataupun mengumpulkan responden dalam skala tertentu. Nah, di sini kami memberikan suatu wadah untuk berkumpulnya si petugas riset dan juga responden yang dibutuhkan oleh petugas riset tersebut. Kita membuat sebuah wadah yang mana akan memberikan mereka ruang untuk saling membantu lah intinya. Lalu yang kedua, pengguna mendapat keuntungan. Pengguna di sini tidak terbatas untuk si respondennya saja, tapi juga sebagai tapi sekaligus oleh petugas riset tersebut. Petugas riset mendapat keuntungan saat penelitiannya menjadi lebih efektif. Lalu untuk responden ini akan di saat menggunakan SmartWay ini akan dapat beberapa reward yang menarik. Dan ini saling berkaitan untuk keuntungan yang ketiga. Reward ini apa sih? Jadi reward ini nanti akan dijelaskan pada poin-poin selanjutnya. Begitulah. Lalu untuk yang selanjutnya, problem beserta solusi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi alasan SmartWay ini ada ialah karena sulit untuk menarik minat responden pada saat melakukan riset. Tidak sedikit petugas riset yang kesulitan untuk menarik minat atau mencari responden dalam skala tertentu. Karena mungkin adanya keterbatasan dari si petugas riset tersebut atau kurangnya motivasi untuk memberikan kontribusi kepada petugas riset yang sedang menjalani penelitian. Jadi di sini kami menawarkan sebuah solusi. SmartWay ini menawarkan berbagai fitur menarik bagi petugas riset dan responden guna membuat suatu penelitian menjadi lebih efektif. Fitur menarik ini nanti akan
menunjang kepentingan antara si petugas riset dan juga responden tersebut, yang nantinya untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya nanti di poin selanjutnya. Lalu untuk visi misi SmartVey ini ialah visinya memberikan pelayanan terbaik untuk penelitian yang bermanfaat. Untuk misinya sendiri ialah menawarkan solusi terbaik kepada pengguna. Untuk selanjutnya menyediakan wadah untuk saling berbagi ilmu antar pengguna. Lalu yang selanjutnya membangun hubungan baik antar pengguna dalam suatu kepentingan yang positif. Dan yang terakhir ialah memberikan kontribusi guna memajukan bidang keilmuan. Jadi begitulah untuk poin pertama yang saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai fitur-fitur aplikasi. Di sini akan ada dua hal yang dibahas. Yang pertama adalah mengenai cara pemakaian atau penggunaan aplikasi yang meliputi cara pengguna bisa mendaftar aplikasi kami dan juga mengenalkan fitur-fitur apa saja yang ada pada aplikasi kami ini. Sebelum itu, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa aplikasi kami ini sejatinya tidak hanya terbatas pada aplikasi yang bisa diunduh pada smartphone saja. Aplikasi kami nantinya berbasis pada sebuah website, sehingga bisa diakses dengan menggunakan berbagai macam browser yang ada, baik seperti Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan sebagainya, sehingga dapat diakses baik melalui komputer atau laptop maupun pada smartphone. Nah, untuk versi smartphone-nya sendiri, kami menyediakan aplikasinya yang bisa diunduh melalui Google Play Store untuk smartphone yang berbasis Android dan App Store untuk smartphone yang berbasis iOS. Untuk desain yang akan kami tunjukkan adalah sebuah desain yang berbasis pada aplikasi di smartphone. Lalu pada aplikasi kami saat ini masih tersedia dua bahasa saja, yakni bahasa Indonesia dan Inggris. Dan untuk contoh desain yang kami tampilkan adalah desain yang menggunakan bahasa Inggris. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah tampilan awal aplikasi. Setelah para pengguna selesai mengunduh aplikasi kami, maka tampilan awal yang muncul adalah tampilan halaman untuk para pengguna dapat login dengan memasukkan identitas akun mereka. Bisa dilihat pada tampilan yang sebelah kiri adalah tampilan yang paling awal. Pengguna bisa menekan tombol login pada tulisan di bawah jika pengguna memang sudah memiliki akun yang terdaftar pada aplikasi kami. Jika pengguna masih belum memiliki akun, maka pengguna diharuskan menekan tombol Get Started yang nantinya akan diarahkan ke halaman pembuatan akun. Untuk login atau membuat akun, pengguna juga bisa langsung menggunakan akun yang sudah ada seperti akun Google, Facebook, dan Apple yang nantinya akan disinkronkan atau digabungkan dengan akun aplikasi kami. Bisa dilihat pada contoh desain yang kedua yang ada di sebelah kanan tersebut. Oke, pada proses pembuatan akun tersebut, nantinya pengguna juga akan diminta untuk mengisi beberapa biodata atau identitas diri mereka yang meliputi personal information seperti nama lengkap, tanggal lahir, gender, dan nomor HP. Lalu alamat rumah yang meliputi kota atau kabupaten, kecamatan, provinsi, kelurahan, desa, nomor pos, dan sebagainya. Di sini kami tidak menyediakan opsi negara, dikarenakan aplikasi kami ini memang masih ditujukan untuk masyarakat lokal saja, yakni masyarakat Indonesia. Setelah selesai mengisi informasi mengenai alamat tersebut, maka selanjutnya ada informasi atau data yang harus diisi, yakni mengenai informasi pendidikan pengguna. Pada pilihan pertama, pengguna bisa memilih, misalkan mereka masih berstatus pelajar, mahasiswa, atau sudah lulus dan bekerja. Pilihan ini akan mempengaruhi pilihan pada pengisian selanjutnya. Misalkan pengguna adalah sebagai seorang guru atau dosen, maka pengguna akan memilih opsi graduate yang nantinya akan muncul pilihan pekerjaan dan pengguna bisa memilih bekerja sebagai guru atau dosen. Dan pada contoh kali ini, pengguna adalah seorang mahasiswa.
Sehingga pilihan-pilihan yang muncul setelahnya adalah seperti berikut, yang bisa dilihat pada desain kedua yang ada di sebelah kanan. Pengguna sebagai mahasiswa diharuskan mengisi mereka berasal dari universitas mana, jurusan apa, dan sedang dalam semester berapa. Pengisian data ini dimaksudkan adalah agar nantinya para pengguna tidak asal-asalan dalam mengisi survei atau kuesioner yang disediakan para researcher. Misalkan ada sebuah survei yang kriteria respondennya adalah seorang mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, maka para pengguna yang bisa mengisi survei tersebut hanyalah para pengguna yang berasal dari jurusan pendidikan bahasa Inggris. Sehingga dengan cara ini, responden yang diinginkan oleh researcher bisa sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah tampilan homepage dan pengisian survei. Nah, setelah pengguna selesai melakukan pendaftaran akun dan mengisi seluruh informasi terkait dirinya, maka pengguna akan langsung bisa masuk atau diarahkan ke homepage atau bisa juga disebut sebagai lini masa aplikasi kami. Bisa dilihat pada desain yang berada di paling sebelah kiri. Di homepage kami ini akan nampak berbagai macam survei yang ada atau tersedia pada aplikasi kami ini. Di sini para pengguna bisa menggulir atau meng-scroll lini masa untuk melihat survei-survei lain yang sudah diunggah. Pada lini masa ini juga bisa dilihat ada dua tab, yakni ongoing dan juga new. Tab ongoing akan memuat survei-survei yang sudah diunggah cukup lama dan masih belum memenuhi target responden yang telah ditetapkan. Sedangkan tab new adalah untuk survei-survei yang baru saja diunggah atau bisa dikatakan masih terbilang fresh. Lalu di pojok kanan atas ada ikon notifikasi dan di pojok kiri ada ikon menu untuk pengaturan. Lalu pada bagian bawah, tepatnya bar navigasi, bisa dilihat akan ada 4 menu yang tersedia. Yang pertama adalah yang terbuka saat ini, yakni dengan ikon rumah, yakni homepage atau lini masa. Lalu di sebelah kanannya dengan ikon search adalah untuk mencari survei secara lebih detail atau spesifik. Lalu di sebelah kanannya lagi ada ikon simbol mata uang untuk menu poin, dan yang terakhir paling sebelah kanan ikon dengan kepala orang untuk menu profil. Nah, ketika pengguna menekan atau mengklik salah satu dari survei yang terpajang di lini masa, maka pengguna akan masuk ke dalam halaman survei tersebut. Bisa dilihat pada contoh desain yang berada di tengah. Pada halaman ini akan muncul informasi dari survei tersebut secara lebih detail, baik dari nama researcher, deskripsi survei, judul survei, kriteria responden, total responden, dan juga poin yang akan didapatkan dari mengisi survei ini. Lalu ketika pengguna menekan tombol continue, maka akan langsung diarahkan ke halaman pengisian survei yang bisa dilihat pada desain di sebelah kirinya. Lalu selanjutnya adalah tampilan menu poin. Baik, sebelum saya melanjutkan, saya ingin menginformasikan bahwa poin kami memiliki nilai konversinya sendiri, di mana satu koin sama dengan Rp100. Oke, pada menu poin bisa dilihat akan muncul total akumulasi poin yang sudah didapatkan oleh pengguna. Lalu di bawahnya akan ada riwayat baik dari pendapatan maupun pengeluaran koin yang telah dilakukan oleh pengguna. Nah, pada bawahnya lagi akan ada opsi untuk penarikan koin, di mana jika sudah mencapai syarat tertentu, maka koin yang sudah dikumpulkan oleh pengguna bisa ditukarkan dengan mata uang asli, baik melalui rekening bank seperti BCA, BRI, dan sebagainya, maupun dompet digital seperti Shopee, GoPay, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada tampilan profil. Pada tampilan profil ini, nantinya akan muncul identitas profil pengguna dan juga akan ada dua opsi yang bisa dipilih oleh pengguna untuk ditampilkan, yakni as a responden atau sebagai responden, dan juga as a researcher atau sebagai researcher. Jika pengguna menekan opsi sebagai responden,
maka tampilan dari aplikasi ini akan berubah dan difokuskan pada peningkatan pengalaman pengguna sebagai responden, seperti fitur lini masa yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya adalah opsi di mana pengguna menekan opsi sebagai responden. Dan jika memilih sebagai researcher, maka tampilannya juga akan berubah dan akan ada menu baru yang difokuskan untuk peningkatan pengalaman pengguna dalam mengorganisir data dari survei yang telah dibuat. Nah, lalu aplikasi kami juga memiliki fitur gratis dan juga premium, di mana perbedaannya adalah pada bagian partisipan, durasi pengisian waktu, jenis survei, dan juga iklan. Pengguna sebagai researcher yang bukan pengguna premium memiliki batasan dalam menentukan jumlah responden, durasi pengisian survei, dan jenis survei dari survei yang dipakai. Sedangkan untuk pengguna sebagai responden yang bukan premium akan memiliki batasan dalam pengisian survei pada setiap harinya, dan juga untuk keduanya akan ada beberapa iklan yang muncul. Sedangkan untuk fitur premiumnya tidak akan ada batasan pada beberapa hal yang telah saya sebutkan tadi dan juga terbebas dari adanya iklan. Lalu yang ketiga adalah mengenai bisnis plan timeline. Nah, kami telah merencanakan bahwa pada bulan pertama ini, para founder akan sering mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan mengkolaborasikan ide dari masing-masing founder mengenai apa yang akan kita lakukan selama proses developing aplikasi service ini. Lalu pada bulan kedua, kita akan berdiskusi bersama pakar dan calon konsumen untuk memvalidasi dan mengembangkan ide kita. Misalnya, untuk pembuatan aplikasi research ini, kita akan berdiskusi bersama para peneliti, pakar IT, desainer, dan calon customer seperti mahasiswa dan orang yang akan membangun usaha untuk mengetahui apakah ide kita ini masuk akal untuk dikembangkan, dan juga kita berharap bahwa kita akan mendapatkan masukan yang membangun untuk kepentingan pembangunan aplikasi service ini. Lalu pada bulan ketiga, kita menargetkan bahwa pada bulan ketiga ini kita sudah mulai membicarakan mengenai budgeting untuk lalu kita akan juga menyelesaikan penciptaan produk aplikasi ini, dan juga kita akan merencanakan strategi pemasarannya. Untuk budgeting itu akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Awan. Lalu untuk strategi pemasarannya saya akan jabarkan dikit. Kita akan melakukan seminar di lokasi di mana target customer kita itu berada. Misalnya, kita akan mengadakan seminar di universitas untuk para mahasiswa, lalu kita akan juga mengadakan seminar untuk para pebisnis, karena pebisnis juga perlu melakukan survei agar penawaran yang mereka tawarkan itu dapat tepat sasaran. Kita juga akan memanfaatkan iklan media sosial, iklan berbayar, strategi konten seperti memanfaatkan sound yang sedang viral sebagai back song dari konten promosi kita, agar kita dapat menjangkau audiens lebih luas. Lalu pada bulan keempat, kita mulai merilis aplikasi ini namun masih dalam mode trial. Lalu setelah masa trial itu berakhir pada bulan kelima, kita akan menelaah feedback dari para customer sehingga kita tahu apa saja yang perlu kita kembangkan untuk meningkatkan pelayanan dari aplikasi kita. Sehingga pada bulan ke-6 kita sudah dapat merilis final version of the product. Lalu yang keempat adalah mengenai SWOT analysis. Yang pertama adalah strength. Aplikasi kita ini termasuk murah apabila dibandingkan dengan
apabila kita melakukan survei secara manual, seperti cara-cara terdahulu. Lalu, ini merupakan win-win solution, di mana jika kita melihat kembali bagaimana peneliti biasanya mencari partisipan, mereka akan membagikan survei di media sosial dan berharap ada yang mengisi survei tersebut secara sukarela. Cara ini menurut kami kurang efektif karena ternyata tidak semua yang melihat kita membagikan survei di media sosial itu bersedia untuk mengisi survei. Namun pada aplikasi yang kita ciptakan ini, kita menyediakan fitur yang cukup menarik yang kami sebut sebagai sistem poin. Jadi setiap peserta yang mengisi survei dari peneliti, mereka akan mendapatkan poin. Dan poin-poin itu dapat diakumulasikan sehingga mereka dapat, apabila mereka dapat mencapai jumlah tertentu, poin itu bisa ditukarkan dengan produk atau layanan yang tersedia di aplikasi. Sehingga seperti yang saya bilang, ini merupakan win-win solution di mana peneliti dapat dengan mudah mendapatkan data yang mereka butuhkan dan partisipan atau responden bisa mendapatkan poin. Lalu yang kedua adalah mengenai weakness. Ya, pasti di semua aplikasi pasti ada user yang tidak bertanggung jawab. Bisa saja user mengisi surveinya dengan asal-asalan karena mereka hanya mengejar poin saja. Sehingga kevalidan dari hasil surveinya itu masih belum kuat. Bisa juga ada responden yang tidak sesuai dengan kriteria survei. Jadi mereka hanya mengejar poin, namun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kelemahan ini. Salah satunya dengan mengisi identitas di waktu pertama kali mendaftar akun. Sehingga kita harap survei yang tersedia itu sesuai dengan kriteria respondennya. Lalu untuk opportunity, karena setahu kami belum ada aplikasi yang menawarkan servis serupa, kita akan lebih mudah mendapatkan nama besar. Jadi misalnya nanti bermunculan aplikasi serupa, namun yang ada di ingatan orang-orang itu masih tetap Smart Fee. Dan karena banyak orang yang perlu melakukan survei dan mereka membutuhkan responden, kami yakin bahwa aplikasi kita akan dengan cepat meraih banyak pengguna, sehingga aplikasi kita diyakini dapat berkembang dengan pesat. Lalu untuk ancamannya adalah kita harus waspada apabila nanti muncul aplikasi dengan penawaran yang serupa, apalagi jika mereka menawarkan servis yang lebih baik dan fitur aplikasi yang lebih mudah diakses, sehingga kita harus dapat selalu upgrade sehingga kita tidak kalah saing. Baiklah, untuk tahap selanjutnya adalah anggaran dana. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Awan. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan anggaran dana yang akan dibuat untuk membuat aplikasi ini. Oke, yang pertama akan ada 4 tahap untuk dianggarkan dananya untuk dalam proses untuk mengembangkan aplikasi ini sendiri. Tahap pertama adalah tahap perencanaan. Tahap ini akan menelan biaya sekitar 10 juta rupiah. Karena pada tahap ini kami akan menyewa programmer untuk mengadakan pertemuan intensif dengan semua elemen di perusahaan kami guna untuk mengoptimalisasi aplikasi yang kami kembangkan. Di sini sendiri programmer akan memastikan aplikasi kami eh, bisa berkontribusi kepada kinerja perusahaan kami. Saat kami juga akan meminta programmer untuk mengumpulkan konten yang akan mereka presentasikan menjadi apa aplikasi kami ke depannya. Lalu untuk tahap selanjutnya adalah tahap desain.
Ini juga akan menelan biaya sekitar 10 juta rupiah. Di tahap desain ini sendiri eh, akan meliputi pembuatan layout, penempatan teks-teks, gambar, dan juga keseluruhan alur logik. Jadi di tahap desain ini kami akan meminta desainer UI untuk membuat UI yang ada di aplikasi kami dan juga menyesuaikan dengan platform-platform yang akan eh, kami sebarkan aplikasi ini. Selain itu, pembuatan desain interface di aplikasi ini akan dikembangkan melalui gambar-gambar yang nyata, yaitu gambar-gambar yang original dibuat oleh desainer UI kami itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah tahap integrasi dan uji coba. Untuk tahap ini akan menelan biaya sekitar 5 juta rupiah karena tim pengembang kami akan melakukan proses coding, membangun database untuk alpha, beta, dan final testing di tahap ini. Nah, selain itu, eh, kami akan mengintegrasi integrasi aplikasi Android maupun iOS dengan sistem yang sudah ada, misalnya database sistem informasi yang kami miliki. Nah, nanti di tahap uji coba ini, kami akan menggunakan UI-UI yang sudah didesain oleh tim desain kami, lalu akan dimasukkan programnya atau kode-kode yang membuat UI-UI itu akan eh, menjadi berguna ke depannya. Jadi tidak hanya tampilan eh, estetik semata, tapi juga menjadi kunci dari aplikasi kami agar pengguna bisa mudah menggunakan aplikasi dan juga menikmati tampilan dari aplikasi kami. Tahap terakhir adalah tahap perilisan aplikasi sendiri. Ini akan menelan biaya sekitar 5 juta rupiah. Untuk dalam tahap perilisan ini, kami akan bertanggung jawab agar aplikasi kami yang dibuat akan berhasil dan juga akan memberikan layanan yang optimal untuk para customer kami. Nah, dalam perilisan sendiri ini, kami akan merencanakan untuk marketing ke depannya dari aplikasi kami. Jadi total untuk anggaran dana yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi kami adalah sekitar 30 juta rupiah. Selanjutnya, untuk pengumpulan dana sendiri, kami merencanakan akan mengambilnya dari eh, 4 sumber. Jadi kami akan mengumpulkan dari 4 sumber ini. Jadi kami tidak hanya akan menggunakan satu sumber pengumpulan dana saja, tapi kami akan mengkombinasi dari keempat sumber ini. Yang pertama adalah dari investor sendiri. Karakteristik dana dari investor sendiri adalah memang memiliki dana yang besar, cuma kita memiliki waktu yang banyak, waktu yang cukup panjang untuk meyakinkan investor akan mendanai aplikasi kami. Lalu berikutnya ada pengumpulan dana melalui lomba. Kami akan mengikuti lomba-lomba untuk pembuatan aplikasi yang biasanya diadakan oleh universitas ataupun perusahaan-perusahaan besar yang ingin mencari bibit-bibit unggul untuk mereka danai dan akhirnya aplikasi yang kami terbitkan akan menjadi afiliasi dari perusahaan mereka. Untuk anggaran dari lomba sendiri eh, yang kami telah teliti memang cukup besar karena lagi ini adalah lomba, banyak konsiderasi oleh penyelenggara lomba yang mereka akan danai. Jadi mereka cukup memberikan dana yang besar agar akan banyak ide-ide menarik untuk hadir di lomba mereka. Untuk waktu sendiri akan cukup singkat karena memang untuk lomba sendiri biasanya akan ada deadline untuk pengumpulan karya kami sehingga waktu yang kami butuhkan cukup terukur. Lalu yang selanjutnya adalah seminar. Untuk seminar sendiri kami bisa mengadakan seminar-seminar penulisan atau seminar-seminar pengumpulan data yang akan dihadiri oleh mungkin dosen-dosen atau peneliti-peneliti yang sudah ternama. Eh,
Jadi di seminar ini tidak hanya kita eh, mengajarkan tentang penulisan atau tentang pengumpulan data, kami juga eh, mengenalkan aplikasi yang ingin kami bangun sehingga eh, dari peserta seminar tersebut kami bisa menarik dana dari mereka. Jadi ini juga berhubungan dengan investor tadi. Jadi kami sekalian mencari investor yang berminat untuk mendanai aplikasi kami. Nah, yang selanjutnya itu adalah crowdfunding. Melalui crowdfunding ini sendiri, eh, kami bisa mengumpulkan dana yang memang tidak terlalu besar, cuma karena kami kumpulkan dari banyak orang, maka dana tersebut akan semakin bertambah seiring waktu. Dan juga mudahnya crowdfunding ini sendiri tidak memakan waktu yang lama, asalkan ini dilakukan secara berkala, maka orang-orang eh, akan tahu apa yang kami rencanakan dari aplikasi ini, apa manfaat dari aplikasi ini, sehingga meskipun mereka mengeluarkan dana yang tidak terlalu besar, namun akan banyak orang-orang yang ingin mendanai aplikasi kami, sehingga kami bisa memenuhi target anggaran dana kami. Yang selanjutnya adalah strategi pemasaran. Akan ada 3 strategi pemasaran yang eh, kami rencanakan. Yang pertama adalah melalui iklan. Iklan sendiri bisa melalui sosial media. Eh, Bisa kita lihat banyak iklan di YouTube atau di sosial media lainnya seperti TikTok atau Instagram. Kami kira karena wirausaha kami berbasis teknologi dan aplikasi, kami kira dengan mengiklankan aplikasi kami melalui media-media sosial seperti yang saya sebutkan tadi, akan banyak eh, peminat atau pengguna-pengguna aplikasi yang ingin menggunakan aplikasi kami. Yang selanjutnya adalah dari seminar, eh, tentunya di seminar penulisan yang kami buat untuk penggalangan dana yang tadi, kami juga bisa memasarkan aplikasi kami sehingga eh, target dari pengguna kami juga pasti akan ada di sana karena ya aplikasi survei sendiri memang dibutuhkan oleh peneliti-peneliti yang akan hadir pada seminar yang kami adakan. Yang terakhir adalah eh, kami akan memasarkan aplikasi kami di sosial sosial media yang kami buat akun di dalamnya, eh, yaitu melalui paid promote. Jadi kami akan membayar beberapa influencer yang cukup terkenal di bidang teknologi untuk mengiklankan aplikasi kami. Nah, ini memang akan memerlukan biaya yang banyak, namun kami rasa strategi ini cukup berhasil karena banyak banyak aplikasi yang mengimplementasikan strategi ini, aplikasi-aplikasi pembelajaran atau aplikasi yang lain. Jadi followers dari influencer itu sendiri akan melihat bahwa aplikasi kami telah digunakan oleh eh, idola mereka. Jadi ini juga akan membantu aplikasi kami untuk memperluas sayapnya, tidak hanya pada researcher, cuma juga untuk kalangan luas yang ingin melakukan penelitian. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.